Pernahkah Anda bertanya mengapa di tengah gempuran zaman modern, teknologi canggih, dan perubahan cara hidup yang begitu cepat, ilmu Jawa kuno justru tetap hidup, berdenyut pelan, namun pasti di balik keseharian banyak orang. Ia tidak pernah benar-benar hilang, tidak lenyap ditelan waktu. Seolah ada nafas panjang yang terus menjaganya, dari generasi ke generasi, dari laku batin ke laku hidup. Ilmu Jawa kuno bukan sekadar kumpulan ajaran lama atau tradisi usang yang disimpan dalam naskah berdebu. Ia adalah warisan rasa. Sebuah pengetahuan yang tidak hanya diturunkan lewat kata, tetapi melalui pengalaman, kesadaran, dan keheningan. Banyak yang mengira ia telah mati, padahal sesungguhnya ia hanya bersembunyi, menunggu mereka yang cukup peka untuk merasakannya kembali. Di tanah Jawa, ilmu tidak selalu diajarkan secara terang. Ia dibisikkan lewat simbol, perumpamaan, tembang, pitutur, dan laku hidup sehari-hari. Seorang petani yang memahami waktu tanam berdasarkan tanda alam. Seorang sesepuh desa yang mampu membaca watak manusia hanya dari cara berjalan dan berbicara. Seorang pelaku tirakat yang memahami dirinya sendiri melalui sunyi dan rasa. Semua itu adalah wujud hidup dari ilmu yang sama. Video ini akan mengajak Anda menyelami pertanyaan mendasar. Mengapa warisan ilmu Jawa kuno tak pernah punah? Apa yang membuatnya tetap relevan, bahkan ketika dunia berubah begitu drastis? Kita akan menelusuri akar sejarahnya, menyingkap filsafat yang tersembunyi di balik simbol-simbol Jawa, serta memahami mengapa ilmu ini tidak bergantung pada zaman, melainkan pada kesadaran manusia itu sendiri. Anda akan menemukan bahwa ilmu Jawa kuno tidak menuntut untuk dipercaya secara membuta. Ia mengajak untuk dialami. Ia tidak memaksa, tetapi menunggu. Dan justru karena itulah ia abadi. Selama manusia masih mencari makna hidup, selama batin masih bertanya tentang asal dan tujuan, selama rasa masih menjadi kompas terdalam, maka warisan ini akan terus bernapas. Jika Anda siap membuka kembali pintu yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia, mari kita mulai perjalanan ini. Sebuah perjalanan menelusuri warisan ilmu Jawa kuno dan alasan mengapa ia tak pernah benar-benar punah. Untuk memahami mengapa ilmu Jawa kuno tak pernah punah, kita harus mundur ke belakang, menembus lapisan waktu ketika pengetahuan belum dipisahkan antara yang lahir dan yang batin. Di masa itu, orang Jawa tidak memandang ilmu sebagai alat untuk menaklukkan alam, melainkan sebagai cara untuk menyelaraskan diri dengannya. Alam, manusia, dan jagat raya dipahami sebagai satu kesatuan yang saling berbicara melalui tanda dan rasa. Jejak ilmu Jawa kuno dapat ditemukan dalam berbagai naskah seperti Serat Wedatama, Serat Centini, Serat Kalatida, hingga ajaran-ajaran lisan para resi dan pujangga keraton. Namun, naskah hanyalah pintu masuk. Inti ilmunya justru hidup dalam falsafah yang meresap ke dalam budaya, bahasa, dan laku hidup masyarakat. Konsep seperti Manunggaling Kaula lan Gusti, Sangkan Paraning Dumadi, serta Memayu Hayuning Bawana bukan sekadar kalimat indah, tetapi peta kesadaran manusia Jawa. Pada masa kerajaan, ilmu ini dijaga oleh para empu, resi, dan abdi dalam spiritual. Mereka bukan hanya penjaga teks, melainkan penjaga keseimbangan batin masyarakat. Ilmu tidak disebarkan secara terbuka karena diyakini bahwa pengetahuan tanpa kesiapan batin justru akan membawa kerusakan. Oleh sebab itu, transmisi ilmu dilakukan secara selektif melalui laku, tirakat, dan pengabdian panjang. Inilah salah satu sebab mengapa ilmu Jawa kuno tampak menghilang, padahal sesungguhnya ia hanya berpindah dari ruang publik ke ruang batin. Ketika agama besar masuk ke tanah Jawa, ilmu ini tidak lenyap, ia bertransformasi. Ajaran Hindu-Buddha, lalu Islam tidak dihadapi dengan penolakan, tetapi diserap dan diolah melalui rasa Jawa. Lahirlah sinkretisme yang halus, di mana simbol-simbol lama diberi makna baru tanpa mematikan akarnya. Wayang menjadi kitab hidup, tembang menjadi doa, laku prihatin menjadi jembatan antara syariat dan hakikat. Secara filosofis, kekuatan ilmu Jawa kuno
terletak pada sifatnya yang tidak kaku. Ia bukan sistem dogma tertutup, melainkan jalan kesadaran yang lentur. Ia tidak bergantung pada institusi, tetapi pada pengalaman batin individu. Karena itu, ketika kekuasaan runtuh, naskah hilang, atau tradisi berubah, ilmunya tetap hidup dalam diri mereka yang menjalani laku. Seorang ibu yang mengajarkan unggah-ungguh kepada anaknya. Seorang petani yang menghormati tanah sebelum menanam. Seorang lelaku yang memilih diam ketika emosi memuncak. Semua itu adalah manifestasi filsafat Jawa yang bekerja tanpa nama. Ilmu Jawa kuno juga memahami waktu secara siklik, bukan linear. Apa yang tampak hilang hari ini bisa muncul kembali esok hari dalam bentuk yang berbeda. Dalam pandangan ini, kepunahan sejati hampir tidak mungkin terjadi. Selama manusia masih hidup dalam jagat, selama batin masih bergolak mencari keseimbangan, maka ilmu yang lahir dari pengamatan mendalam terhadap kehidupan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Di titik inilah kita mulai melihat jawabannya. Ilmu Jawa kuno tidak pernah punah karena ia tidak disimpan di museum sejarah. Ia ditanam di dalam rasa manusia, dan apa yang hidup di dalam rasa tidak bisa dimusnahkan oleh zaman. Untuk benar-benar memahami mengapa ilmu Jawa kuno terus bertahan, kita perlu masuk ke inti terdalamnya. Ilmu ini tidak berdiri di atas hafalan, melainkan pada kesadaran yang tumbuh melalui pengalaman hidup. Orang Jawa menyebutnya ngelmu, bukan sekadar ilmu. Ngelmu menuntut laku. Tanpa laku, pengetahuan hanyalah bayangan tanpa wujud. Inti pertama dari ilmu Jawa kuno adalah rasa. Rasa bukan perasaan emosional semata, melainkan kepekaan batin yang mampu menangkap makna di balik kejadian. Rasa adalah alat baca yang paling halus. Ketika seseorang mampu mengolah rasa, ia tidak lagi bergantung pada aturan tertulis. Ia tahu kapan harus melangkah, kapan harus berhenti, dan kapan harus diam. Inilah sebabnya ilmu Jawa kuno tidak mudah dituliskan secara lengkap. Rasa hanya bisa dipahami melalui penghayatan. Konsep ini sering diibaratkan seperti mata air yang tersembunyi. Dari luar, tanah tampak kering. Namun, mereka yang tahu letaknya cukup menggali sedikit untuk menemukan air yang jernih. Ilmu Jawa kuno bekerja dengan cara yang sama. Ia tidak menonjolkan diri, tetapi hadir bagi mereka yang bersedia menggali ke dalam diri sendiri. Karena itu, ketika zaman berubah, mata air ini tetap ada. Ia tidak tergantung pada bentuk permukaan. Inti kedua adalah laku. Laku bukan ritual kosong, melainkan disiplin hidup yang membentuk watak. Tirakat, prihatin, tapa brata, semuanya adalah cara untuk menata diri agar selaras dengan jagat. Dalam laku, seseorang belajar menahan diri, mengurangi keinginan, dan mendengarkan suara batin. Disinilah ilmu menjadi hidup. Tanpa laku, ilmu Jawa hanya akan menjadi cerita masa lalu. Ilmu Jawa kuno memahami bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kemampuan menguasai orang lain, tetapi dari kemampuan menguasai diri sendiri. Oleh karena itu, ajarannya sering terasa sederhana, bahkan tampak pasif. Namun, kesederhanaan ini justru menyimpan daya yang besar. Seperti air yang mengalir tenang, tetapi mampu mengikis batu. Laku yang konsisten perlahan membentuk kedalaman batin. Inti ketiga adalah keselarasan. Orang Jawa mengenal konsep selaras dengan diri, selaras dengan sesama, dan selaras dengan alam. Ketika tiga hal ini seimbang, hidup dianggap berada pada jalur yang benar. Ilmu Jawa kuno tidak memisahkan spiritualitas dari kehidupan sehari-hari. Cara berbicara, cara bekerja, cara menghormati orang lain, semua adalah bagian dari praktik spiritual. Inilah yang membuat ilmu ini sulit punah. Ia tidak terikat pada tempat khusus atau waktu tertentu. Setiap momen hidup adalah ruang belajar. Banyak yang keliru mengira bahwa ilmu Jawa kuno bersifat mistis semata. Padahal, mistik hanyalah salah satu lapisannya. Di balik simbol dan cerita gaib, terdapat pemahaman psikologis yang sangat dalam. Orang Jawa memahami bahwa manusia mudah dikuasai nafsu, amarah,
dan kesombongan. Maka, ilmu ini hadir sebagai panduan untuk menata batin agar tidak terombang-ambing oleh gejolak tersebut. Pada titik ini, kita mulai melihat bahwa ketahanan ilmu Jawa kuno bukan karena ia kebal terhadap perubahan, melainkan karena ia fleksibel namun berakar kuat. Ia tidak melawan zaman, tetapi menyusup ke dalamnya melalui rasa, laku, dan keselarasan. Pada lapisan yang lebih dalam, ilmu Jawa kuno bertahan karena ia tidak pernah mengikat dirinya pada bentuk luar. Ia bekerja pada wilayah batin yang paling sunyi, tempat identitas, keyakinan, dan ego perlahan dilebur. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka mencari kesaktian, tanda gaib, atau kemampuan luar biasa, padahal inti ajaran justru mengarah pada pengosongan diri. Salah satu kunci yang jarang dibicarakan adalah konsep pamoring kawulalan Gusti. Bukan sebagai penyatuan fisik atau klaim spiritual yang bombastis, tetapi sebagai keadaan batin ketika kehendak pribadi tidak lagi bertabrakan dengan hukum semesta. Dalam kondisi ini, seseorang bertindak bukan karena dorongan nafsu, melainkan karena kesadaran. Ia tidak merasa istimewa, justru semakin sederhana. Dan karena kesederhanaan inilah, ilmu Jawa kuno sulit dilacak dan sulit dimusnahkan. Ia tidak meninggalkan jejak yang bisa diserang. Ilmu Jawa juga mengenal prinsip samadya. Cukup, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Prinsip ini menjadi benteng alami dari kerusakan zaman. Ketika dunia bergerak menuju kerakusan dan percepatan tanpa henti, ajaran samadya justru menjadi penyeimbang. Orang yang hidup dalam samadya tidak mudah goyah oleh perubahan sosial, ekonomi, atau politik. Ia berdiri di tengah arus, tidak hanyut, tidak melawan secara frontal. Ada pula konsep sepi ing pamrih, rame ing gawe. Bekerja sungguh-sungguh tanpa pamrih pribadi. Dalam pandangan Jawa, pamrih adalah sumber kerapuhan batin. Selama seseorang masih terikat pada hasil, pujian, atau pengakuan, selama itu pula ilmunya rapuh. Karena itu, ilmu Jawa kuno diajarkan dengan cara yang seolah tidak mengajarkan apa-apa. Murid dibiarkan mengamati, meniru, dan mengalami sendiri. Apa yang ditemukan dengan pengalaman akan lebih kuat daripada apa yang diterima lewat ceramah. Ketahanan ilmu Jawa kuno juga terletak pada kemampuannya membaca perubahan batin manusia. Zaman boleh berganti, tetapi sifat dasar manusia relatif sama. Takut, ingin diakui, ingin aman, ingin berkuasa. Ilmu Jawa memahami ini jauh sebelum istilah psikologi modern dikenal. Simbol-simbol seperti raksasa, dewa, dan tokoh wayang sesungguhnya adalah cermin dari lapisan kejiwaan manusia. Dengan memahami simbol itu, seseorang belajar mengenali dirinya sendiri. Disinilah letak paradoksnya. Ilmu Jawa kuno tidak pernah berusaha mempertahankan diri. Ia tidak membangun benteng, tidak membuat klaim kebenaran mutlak. Justru karena sikap ini, ia tidak bisa dihancurkan. Sesuatu yang tidak mengikat, tidak memaksa, dan tidak menonjol akan selalu menemukan ruang untuk hidup. Ia mengalir mengikuti bentuk wadahnya. Pada akhirnya, ilmu Jawa kuno bertahan karena ia berbicara dalam bahasa yang paling universal, bahasa pengalaman batin. Selama manusia masih mengalami kegelisahan, pencarian, dan keheningan, selama itu pula ilmu ini akan terus relevan. Ia mungkin berubah rupa, berganti istilah, atau disamarkan oleh ajaran baru, tetapi intinya tetap sama. Ilmu Jawa kuno tidak menuntut seseorang untuk meninggalkan dunia dan hidup terpisah dari kenyataan. Justru sebaliknya, ia mengajarkan bagaimana hidup sepenuhnya di tengah dunia tanpa kehilangan pusat batin. Penerapannya bersifat halus, sederhana, namun konsisten. Dan disitulah letak kekuatannya. Langkah pertama yang paling mendasar adalah latihan sadar dalam keseharian. Orang Jawa menyebutnya eling lan waspada. Eling berarti ingat akan diri dan asal muasal hidup. Waspada berarti peka terhadap gerak batin sendiri. Dalam praktiknya, ini bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana. Mengamati reaksi diri ketika marah, kecewa, atau merasa tersinggung. Tidak langsung melawan atau meluapkan, tetapi menyadari. Kesadaran ini adalah pintu awal perubahan.
Latihan berikutnya adalah membangun laku prihatin, bukan menyiksa diri, melainkan melatih ketahanan batin, mengurangi yang berlebihan, makan secukupnya, berbicara seperlunya, dan keinginan dijaga agar tidak menguasai diri. Dalam laku ini, seseorang belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari penambahan, tetapi seringkali dari pengurangan. Ketika keinginan mereda, rasa menjadi lebih jernih. Ilmu Jawa kuno juga sangat menekankan hubungan dengan alam. Alam dipandang sebagai guru yang tidak pernah berhenti mengajar, menghormati waktu, memperhatikan perubahan cuaca, dan menjaga keseimbangan lingkungan bukan sekadar etika, tetapi latihan spiritual. Ketika seseorang kembali peka terhadap ritme alam, batinnya perlahan kembali selaras. Inilah sebabnya banyak ajaran Jawa lahir dari pengamatan terhadap tani, laut, dan hutan. Dalam hubungan sosial, penerapan ilmu Jawa kuno terlihat pada unggah-ungguh dan tata krama. Ini bukan formalitas kosong, tetapi cara menjaga harmoni. Dengan menjaga tutur kata dan sikap, konflik dapat diredam sebelum membesar. Ilmu ini mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan saat mengalahkan orang lain, tetapi saat mampu menjaga keseimbangan bersama. Tantangan terbesar dalam menjalani laku Jawa di zaman sekarang adalah keinginan untuk hasil instan. Ilmu Jawa kuno tidak menjanjikan perubahan cepat. Ia bekerja perlahan, seperti menanam pohon. Dalam proses ini, banyak orang merasa ragu dan ingin berhenti. Kuncinya adalah konsistensi dan keikhlasan. Laku kecil yang dilakukan terus-menerus jauh lebih kuat daripada ritual besar yang dilakukan sesekali. Yang terpenting, ilmu Jawa kuno tidak meminta untuk diakui. Ia justru tumbuh subur ketika dijalani dengan rendah hati. Tidak perlu merasa lebih tahu atau lebih spiritual. Cukup jalani hidup dengan kesadaran, kesederhanaan, dan tanggung jawab batin. Dengan cara inilah, warisan ilmu Jawa kuno terus hidup. Bukan sebagai warisan masa lalu, tetapi sebagai laku yang relevan untuk hari ini. Dari awal hingga akhir, kita melihat satu benang merah yang jelas. Warisan ilmu Jawa kuno tidak pernah punah karena ia tidak bergantung pada bentuk, nama, atau zaman. Ia hidup di dalam rasa, berakar pada laku, dan bergerak mengikuti kesadaran manusia. Ketika teks hilang, laku tetap berjalan. Ketika simbol dilupakan, rasa masih bekerja. Dan ketika dunia berubah, batin manusia tetap mencari keseimbangan. Kita telah menelusuri bagaimana ilmu Jawa kuno lahir dari pengamatan mendalam terhadap kehidupan, diwariskan melalui keheningan dan keteladanan, lalu bertahan karena kelenturannya. Ia tidak memaksa untuk diikuti, tidak menuntut untuk diyakini, dan tidak meminta untuk dibela. Justru karena itu, ia selalu menemukan jalan untuk hidup kembali di setiap generasi. Di tengah zaman yang serba cepat, ajaran seperti Eling lan Waspada, Sepiing Pamrih, dan Samadya menjadi semakin relevan. Ia mengingatkan bahwa kemajuan tanpa kesadaran hanya akan melahirkan kekosongan baru. Ilmu Jawa kuno mengajak kita untuk kembali pulang. Bukan pulang ke masa lalu, tetapi pulang ke diri sendiri. Barangkali inilah rahasia terbesar mengapa warisan ini tak pernah mati. Ia tidak diwariskan sebagai doktrin, tetapi sebagai cara hidup. Selama manusia masih bernafas, masih merasakan gelisah, dan masih mencari makna, selama itu pula ilmu Jawa kuno akan terus berdenyut dalam sunyi. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah ilmu Jawa kuno masih relevan. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia berhenti sejenak, menurunkan suara dunia, dan mendengarkan bisikan batin sendiri? Karena di sanalah warisan itu sesungguhnya berada. Jika video ini memberi Anda ruang untuk merenung, jangan biarkan ia berhenti sebagai tontonan. Bawalah satu nilai kecil ke dalam hidup Anda hari ini. Satu kesadaran, satu pengurangan keinginan, satu sikap yang lebih selaras. Dari situlah laku dimulai. Teruslah berjalan dengan rasa. Karena apa yang dijalani dengan rasa tidak akan pernah punah